Shalom, selamat datang dalam program Sekolah Sahabat 5 Menit bersama Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Jemaat Menteng, Jakarta. Program ini dibuat setiap hari untuk memastikan bahwa jantung kerohanian saya dan juga saudara selalu berdetak. Pada saat ini kita masih belajar dari pelajaran Sekolah Sahabat, pelajaran yang keempat, satu perjanjian kekal. Di mana kalau kita mempelajari Sekolah Sahabat pada minggu ini, kita akan membahas tentang seorang tokoh Alkitab, yaitu Abraham dan perjanjian hidupnya dengan Tuhan, dengan Yahweh, dengan El Shaddai. Nyonya Ellen White dalam buku Sejarah Para Nabi atau Alfa dan Omega jilid yang pertama, halaman yang ke-132 sampai 144, sekilas menyatakan, setelah perpisahan dengan Lut, kembali Abraham menerima dari Tuhan satu perjanjian akan memiliki seluruh negeri itu. Ia mendirikan tenda-tendanya di bawah pohon jati more dan bangunkan sebuah mezbah bagi Tuhan di sampingnya. Kalau kita flashback ke pelajaran kita pada Sekolah Sahabat kita minggu yang lalu, di situ kita mempelajari tentang Nuh, bahwa Nuh itu mempunyai tanda perjanjiannya dengan Tuhan, yaitu melalui pelangi. Nah, untuk minggu ini kita akan mempelajari tentang Abraham dan perjanjiannya dengan Tuhan, yaitu melalui sunat. Jadi sunat ini dimaknai sebagai yang pertama untuk membedakan keturunan Abraham dari orang-orang kafir. Yang kedua, sunat ini dimaknai sebagai untuk terus mengingat perjanjian Yahweh. Yang ketiga, sunat ini dimaknai sebagai untuk mendorong perkembangan moral yang murni. Yang keempat, sunat ini dimaknai sebagai untuk menggambarkan pembenaran oleh iman. Yang kelima, sunat ini dapat dimaknai sebagai untuk menjadi lambang sunat hati. Yang keenam, sunat ini dapat dimaknai sebagai untuk membayangkan upacara baptisan orang Kristen. Jadi kalau pelangi itu tetap menjadi tanda perjanjian Tuhan sampai pada akhir zaman ini, tidaklah demikian dengan sunat. Ellen G. White di dalam bukunya Alfa dan Omega yang pertama, halaman 137, menyatakan upacara sunat diberikan kepada Abraham dan keturunannya harus dilaksanakan sebagai satu tanda bahwa mereka telah diabdikan kepada pelayanan akan Allah, akan Yahweh. Dan dengan demikian dipisahkan dari penyembah berhala-berhala, dan bahwa Allah atau Yahweh telah menerima mereka sebagai hartanya yang istimewa. Gambaran tentang perjanjian sunat dengan Abraham merupakan gambaran keselamatan oleh penurutan hukum. Pada zaman perjanjian baru ini, saat ini, gambaran tentang sunat telah kehilangan arti pentingnya. Gantinya, unsur penting adalah iman kita kepada Yesus Kristus, yang membawa kita kepada penurutan dan kepada kehidupan yang diubahkan. Kita yang hidup pada zaman ini merupakan agen-agen Allah untuk sesama umat manusia kepada perjanjian abadi Allah tentang penurutan kepada firman-Nya. Tuhan memanggil kita untuk keluar dari pengaruh-pengaruh duniawi kepada panggilan surgawi, yaitu menyatakan kasih Allah kepada semua umat manusia. Apabila prinsip kasih ditanamkan dalam hati, apabila manusia dibaharui melalui gambaran Khalik yang menciptakannya, maka perjanjian baru itu pun dipenuhilah. Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, terdapat dalam Ibrani 10 ayat yang ke-16. Lalu Ellen G. White dalam bukunya Step to Christ halaman ke-60 menyatakan bahwa jika hukum itu sudah disuratkan dalam hati, bukankah itu menjadi kehidupan kita? Penurutan, pelayanan, dan bakti kasih adalah tanda yang benar daripada penurutan itu. Jadi Allah telah memanggil Abraham ke dalam satu hubungan yang khusus dengan Tuhan, yaitu hubungan yang menyatakan tentang rencana keselamatan dunia. Dan panggilan yang sama pula Tuhan sampaikan kepada kita saat ini. Terima kasih telah bergabung dalam program Sekolah Sahabat 5 Menit bersama Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Jemaat Menteng. Tuhan Yesus memberkati.